kali ini kita menghadirkan Pak Hasyim nih. Jadi HSC sangat berterima kasih Bapak bisa hadir. Saya mau ngulik sedikit nih ya. Dari background Bapak ya, dari bekerja jadi staf itu akhirnya memutuskan untuk jadi seorang pengusaha itu liku-likunya gimana Pak Hasyim? Suka dukanya memulai bagaimana agar teman-teman ini yang akan memerintis usaha itu, nah ini loh realnya itu begini. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak Sim. Santai saja ini nggak usah pakai materi-materian Pak Sim. Jadi kita ngobrol santai aja. Masih di mute Pak Sim. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Waalaikumsalam Indra, warahmatullahi memang benar. Jadi saya memutuskan untuk menjadi pekerja diri sendiri itu tahun 2000 Pak Indra. Sebelumnya saya tadi diceritakan saya bekerja di Jepara 8 tahun. Itu melalui nol juga Pak Indra. Sebenarnya di momen tahun 1900 sekitar sebelum 2000 itu 97 itu kan masa-masa indahnya ekspor Pak Indra. Karena di masa itu adalah masa krisis yang mana untuk eksportir atau juragan atau pengusaha-pengusaha ekspor itu banyak mendapatkan keuntungan karena selisih rupiah waktu itu. Tapi di saat itu Pak Indra, di saat enak-enaknya itu, saya kebetulan pada waktu itu sebagai manajer di satu perusahaan di Jepara itu, lagi enak-enaknya Pak. Satu bulan bisa 20 kontainer pada waktu itu. Nah, tapi berbekal dari keinginan Pak, kenapa saya tidak bekerja untuk diri saya sendiri, mengembangkan skill saya. Kebetulan Pak Indra, saya ini kan asli Pasuruan. Jadi idealisme muda saya itu mengatakan begini, kenapa saya tidak bekerja di Pasuruan, membangun kota Pasuruan dengan mengekspor produk-produk kota Pasuruan sendiri. Nah itulah yang membawa saya berkeinginan kuat untuk pindah ke Pasuruan, Pak. Walaupun pada waktu itu lagi enak-enaknya cari uang, Pak. Ya, lagi saya cari uang, gampang cari uang. Nah, saya langsung pindah, resign. Kalau bahasanya sekarang itu move on kan Pak ya. Move on, keluar dari zona nyaman. Nah, disitulah tantangannya Pak. Ada dua Pak, tadi liku-likunya. Saya punya etika Pak. Jadi ketika saya keluar dari perusahaan yang ada di Jepara itu, saya memutuskan vakum 1 tahun Pak. Kenapa saya vakum 1 tahun? Agar saya tidak terkesan saya membajak atau mengambil bayar daripada bos saya. Jadi saya itu setahun nganggur Pak Indra, memutuskan kembali ke desa ya udah nganggur aja. Akhirnya kembali terpanggil Pak, terpanggil untuk ya berkarya lagi. Nah, akhirnya saya kembali ke Pasuruan, cari kontrakan, cari pengrajin dan sebagainya dan itu tidak mudah. Karena awalnya Pasuruan ini bukan kota mebel yang memproduksi produk mebel yang bisa ekspor. Nah, dari pengalaman itu saya coba untuk pergi ke pengrajin. Itu Pak, susah dukanya awal-awal saya memutuskan itu kenapa saya bekerja sendiri, membangun usaha sendiri karena saya kepingin memajukan kota Pasuruan dengan mengekspor produk-produk kota Pasuruan. Itu aja sih Pak. Oke, luar biasa ini. Jadi sebetulnya tahun-tahun itu 97 itu memang kita krismon Pak ya. Memang waktu itu saya masih kerja di bank Pak. Jadi di bank itu bagaimana kita tahu cuan ya dari kurs 1 dolar jadi 1 dolar 2.000 menjadi 16.000 itu 16.000. ekspornya itu panen.
betul. Dan saya ini termasuk orang yang memberikan duit kepada eksportir. Kan saya orang bank di trade financingnya, di ekspor impor. Itu juga yang membuat saya juga akhirnya jadi keluar dari bank, Pak, karena tertarik jadi eksportir. Betul. Tetapi karena teman-teman sudah beri, Pak, enak jadi eksportir, Pak, duitnya banyak ini nih. Saya pikir betul juga. Akhirnya tahun 99 saya juga keluar ya dari bank. Tetapi akhirnya bekerja lagi, Pak, saya. Karena mental belum belum kuat, belum kuat. Jadi ini pengalaman Pak Asim ini karena tadi yang saya tangkap ini terkait dengan etika, Pak ya. Jadi ini strategi, Pak ya. Jadi Iya, begitu keluar gak langsung tancap gas, nahan betul, dulu ya kan. Ya, betul. ini sangat satu satu yang luar biasa sehingga tantangan-tantangan ini tentunya juga tidak mudah dilalui ya, tidak mudah dilalui. Nah, Pak Asim dari background ini yang Bapak ini furniture. Nah, itu kan furniture sini Furniture kan sini kan memang produk yang sangat potensial. Itu masuk 10 unggulan produk Indonesia yang diekspor khususnya ke negara-negara maju. Nah, tapi di sisi lain tentu banyak satu hambatan, Pak. Itu di mana dengan dunia perkayuan saya tahu dulu itu kan setiap kirim barang harus ada setoran ke zaman dulu, Pak ya, tahun 90-an ya masih apa namanya, zamannya Pak Harto, Pak ya. Jadi ada ya. restoran, terus kemudian ada proteksi dan itu akhirnya masuk dunia lartas. Nah, Pak Hasim ketika memulai itu, Pak, ketika tahu ada prosedur yang kira-kira untuk pengusaha baru itu mengalami hambatan ya. Sampai sekarang pun juga masih ada, Pak ya, SVLK seperti itu kan nggak mudah untuk kirim barang SVLK kemudian menerbitkan fee legal dan sebagainya. Ini Pak Hasim ketika baru mulai itu gimana, Pak? Tahu sebagai pemula tapi ada hambatan. Nah, ada hambatan terkait dengan prosedur pengiriman. Boleh diceritakan juga, Pak? Eh, ya, begini Pak Indra. Saya termasuk orang yang beruntung, Pak Indra. Jadi selama saya kerja di Jepara, saya mulai dari eh, pengawas pengawas finishing, ya, saya pengawas finishing, sama jadi manajer ekspor, bahkan saya jadi apa eh, dipercaya untuk menghandle perusahaan yang ada di Jepara itu yang tadi disebutkan Pak Indra. Alhamdulillah tidak ada hambatan sebenarnya, Pak. Ya, Alhamdulillah. betul. Sebenarnya nggak ada hambatan, Pak. Asalkan memang semuanya itu sesuai dengan prosedur, Pak. Nah, Hmm. kebetulan saya sangat komit bahwa prosedur itu harus dilalui. Nah, mungkin yang dikatakan Pak Indra itu ada yang nakal lah, Pak. Ada perusahaan-perusahaan Hmm. nakal atau tidak mengikuti prosedur. Pada waktu itu sebelum tahun 2000 itu kan yang semua pengiriman itu kan harus dicek sama Skovindo, Pak. Betul, Pak Ya, ya. Semua betul. barang yang harus harus Pak, dengan pengawasan Skovindo dan itu tidak hanya laporan, Pak. Pegawai Skovindo datang ikut ngecek, ikut ngawasi gitu waktu staffing. Itu Saparot. selama saya kerja tidak ada hambatan. Ya hambatannya ya tadi nggak bisa ngakali, Pak, mungkin. Hmm. Hambatannya nggak bisa ngakali, tapi yang sering ngakali ya pasti terhambat. Jadi pada waktu itu kita Hmm. ada beberapa kirim barang yang tidak sesuai dengan nama apa barangnya itu tidak diperbolehkan. Itu mungkin Hmm. sebelum ada sistem yang sekarang seperti sekarang, Pak, yang dimudahkan dengan HS ya sekarang lebih terinci itu dulu memang harus diawasi. Sekarang dengan sistem yang lebih sekarang ini mungkin kita lebih familiar ya. Oh, barang apa yang boleh dan tidak boleh kita sudah bisa lihat di Google. Nah, Ya, pertanyaan ya. tadi itu dengan SVLK, Pak. Saya termasuk orang atau pengusaha yang awal-awalnya itu sangat keberatan, Pak. Keberatan sekali. Terutama untuk UKM ya, usaha IKM, usaha kecil menengah ya, industri kecil menengah. Itu sangat memberatkan. Dan saya termasuk satu dari IKM yang mendapatkan legalitas
SVLK di Jawa Timur, Pak. Oke. Ya, kenapa saya satu ini? Karena saya senang prosedur, Pak Indra. Jadi prosedurnya apa ya saya ikuti. Ada pembinaan, pendampingan, dan sebagainya saya ikuti. Sebenarnya intinya untuk teman-teman atau adik-adik itu ikuti aja prosedur sebenarnya untuk triknya, Pak. Ikuti aja triknya. Dan saya bersama teman-teman di Asmindo, Pak. Kebetulan saya juga pengurus di Asmindo Jawa Timur. Itu mendapatkan informasi. Sebenarnya SVLK itu tidak memberatkan. Cuma memang di awal-awalnya kita tidak familiar. Sehingga ada kesan SVLK itu menakutkan. Saya mengatakan begini Pak Indra. Awal-awal itu Pak Indra memang susah Pak Indra. Jadi semua kayu itu harus terlacak Pak. Dari mana, dari hutannya dari mana, siapa yang nebang, siapa yang membawa, siapa yang memotong itu harus terlacak. Itu sangat memberatkan bagi IKM karena tidak bisa. Akhirnya kita nego dengan Kementerian LHK bagaimana agar SVLK itu dipermudah dan sekarang sangat mudah Pak, sangat mudah. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mau ekspor kayu atau furniture ikuti aja prosedurnya itu sudah mudah semuanya Pak. Oke, terima kasih Pak Sim. Ini memberikan semangat ya. Jadi sistem verifikasi legalitas kayu, kaitannya sekarang sudah ganti Pak ya. Sistem Ya, verifikasi legalitas kelestarian katanya gitu ya. sorry. Memang ini kan sering jadi momok Pak ya. Tapi eh, bagi seorang pengusaha tulen apapun ya harus dilakukan. Hambatan-hambatan itu yang sebetulnya bukan hambatan karena ini juga terkait dengan proseduran ekspor. Jadi step by step tetap harus dijalankan. Nah, ini Pak Hasim menarik ini. Dan teman-teman ini saya akan menyapa teman-teman di sini. Ini dari seluruh Indonesia, Pak. Dari ujung ya Indonesia ya Aceh, Riau sampai di ujung timur ya. Ini terus meningkat terus ini. Saya khawatir ini apa namanya kemampuan Zoom kita nggak teratas ini. Sudah naik terus ini luar biasa. Alhamdulillah, Jadi alhamdulillah Pak Indra. iya, alhamdulillah kami senang sekali respon dari teman-teman yang ingin maju. Nah, makanya kami sangat selektif memilih narasumber. Jadi audiens di Sharing Aceh ini, Pak, itu ada dua, Pak. Satu yang tertarik bisnis, ya kita memberikan peluang berbagai mana wacana bisnis. Yang kedua, kami juga memberikan kesempatan yang ingin berkarir di dunia kerja sehingga narasumber pun ada yang kita datakan dari misalkan minggu kemarin direktur IT Business China ya bagaimana beliau itu berkarir sehingga jadi direktur IT Business China. Ada juga expert di dalam HRD, bagaimana trik, bagaimana mengelamar kan gitu kan, sampai berposisi. Nah minggu depan ini kita, insya Allah kita hadirkan coba pagi nih. Beliau itu atasnya perdagangan di Malaysia, dia sudah siap join juga. Nah nanti kesempatan. Nah kembali lagi Pak Asim, nanti teman-teman yang mau tanya ya silahkan, kita bebas bertanya sebanyak-banyaknya, tapi tentang dunia ekspor, dunia perkayuan khususnya nih. Nanti kalau yang di luar itu mungkin saya moderator mungkin akan bisa bantu-bantu jawab atau nambah-nambahin ya. Silakan bisa nanti di ruang chat atau di langsung raise hand ya. Raise hand. Jadi eh, untuk dunia furniture ini, Pak Hasim ini sudah sangat luar biasa. Kalau boleh disebut Pak, negara mana saja Pak yang sudah disinggahi furniture-nya Aida Furniture ini Pak? Ya, terima kasih Pak Indra. Awal-awal saya ekspor itu terus terang Pak saya ke Amerika Pak. Amerika. Ke Amerika terus itu tahun 2000 Pak. 2000 sekitar 5-6 tahunan gitu. Sebenarnya Amerika ini teman saya waktu saya masih kerja di Jepara. Oleh karena itu saya kan vakum 1 tahun. Pak. Jadi saya dipanggil, saya diminta teman saya untuk membantu carikan barang. Akhirnya kita bikin di Pasuruan. Saya bilang saya harus bikin di Pasuruan, saya nggak bisa ambil dari Jepara. Kenapa? Ya karena saya tinggalnya di Pasuruan dan saya bisa lah untuk di Pasuruan. Yang kedua ke Belanda, Pak. Belanda, terus ke Perancis,
Terus yang spektakuler di ke Spanyol, Pak. Spanyol kenapa Spanyol? Karena saya dapat bayar Spanyol ini ketika saya sudah di Pasuruan dan ketemu dengan teman forwarder, Pak. Nah, saya ditawari, Pak Sim, ini ada tamu dari Spanyol. Cari barang, Pak. Pak Sim bisa layani nggak? Saya bilang, oh bisa. Saya bilang gitu. Sorenya saya ketemu di Surabaya, Pak. Ketemu di Surabaya dan akhirnya dia janjian ke Pasuruan. Nah, dari awal itu saya langsung dapat 2 kontainer dan pembayaran di muka, Pak. Bayar di muka. Ini yang spektakuler. Nanti saya ceritakan kenapa itu bisa terjadi hal seperti itu. Dengan Amerika lancar, Pak. Intinya semua pembayaran prinsip AIDA Maple adalah pembayaran harus terbayarkan sebelum kita kontainer, Pak. Sebelum kita shipping. Terus Cocok. terang aja ini trik saya, Pak. Trik saya. Itu Ya, nanti kiatnya nanti sama Pak. sampaikan. Ya, terus habis Spanyol saya pameran lagi ada India, Pak. Sekarang ini India, ya, 5 tahun ini saya India, India, Taiwan, dan Singapura. Dan saya pernah juga ekspor ke Cina, Pak, beberapa kali. Lumayan loh, Pak, lumayan, negaranya lumayan banyak. Eropa sudah, Luar Asia biasa. sudah, India sudah, dan China juga sudah. Alhamdulillah. Tadi ini ada poin Pak. Jadi pembayaran tunai, cash in advance, sebelum barang dikirim. Nah, ini penting bagi teman-teman semua ya. Jadi yang disampaikan tentang bisnis ekspor itu, oh, dikit-dikit harus modal, cari modal dulu. Nah, sama dengan Pak Azim, bisnis ekspor kita itu juga pembayaran cash semua di depan, ya. Satu kontainer $30.000, $50.000 itu di depan, ya. Ya pokoknya ada down payment, ada sebelum barang masuk kontainer lunas. Nah, ini juga sebagai pembiayaan kita. Nah, Tuh. jadi ini teman-teman semua ya. Jadi peluang bisnis itu ada. Di sini peserta juga banyak yang mahasiswa, Pak. Jadi mahasiswa ini, Gen Z ini kita bidik karena mereka ini punya dua posisi, Pak. Ketika mau melanjutkan setelah keluar kuliah, ini mau jadi pebisnis atau mau menjadi pegawai. Nah, dunia kerja. Jadi ini peluang yang sangat bagus karena apa? Ini dua-duanya sudah terbuka semua. Artinya mau jadi pebisnis juga ada jalan sekarang ini mudah ya. Ada yang mau jadi pegawai juga ada jalan mudah iso, tapi tetap butuh effort yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di Hindrasu Consulting ini juga sering memberikan pelatihan. Banyak anak-anak muda, mahasiswa, banyak yang sudah ekspor juga, ya. Nanti biar linknya dikasih. Jadi ada anak-anak muda, pegawai, ya, jadi trader, ekspor. Kita didik sampai akhirnya benar-benar jadi eksportir. Nah, jadi ini peluang untuk Anda semua di dalam menjalankan bisnis ataupun apa namanya mau di dunia kerja. Nah, Ada yang tadi mau nanya itu, Pak, disampaikan tanya, Pak. bahwa gimana Pak? Ada yang mau nanya itu raise hand. Iya, oke. Oke, ini sudah mulai banyak Pak. Ya. Pertama yang lahir dulu, Mas, Kemut, Pak. Halo, silakan Assalamualaikum. nanti namanya, universitasnya dari mana. Silakan tanya langsung ke Pak Hashim ya. Assalamualaikum. Silakan Mas. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Budi Ardi Widodo dari Jogja. Oke. Saya udah bermain furnitur agak lama sebenarnya. Kebetulan kemarin itu saya ngesup punya Scancom, terus sama Jati Permata dan sebagainya. Terus ini saya ingin belajar untuk bermain ekspor sendiri. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan buyer? Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab aja Pak Hashim.
Oke, Bagaimana mencari buyer, Pak, bagi pemula ini? Sudah bermain ekspor, sudah bermain di dunia furniture, sudah lama. Cuma ingin mengembangkan penetrasi pasarnya. Bapak siapa tadi, Pak? Maaf, dengan Bapak siapa tadi, Pak? Bapak Pak Budi Pak Hasim. Pak Pak Budi. Oh, enggak, ini saya pikir yang ngacung ini ternyata adalah oke. Oke, Pak Budi silakan. Ya, Pak Hasim silakan. ya, ya. Saya yakin kalau Bapak sudah bekerja cukup lama dan punya produk, ini kan intinya Bapak sudah punya produk, tapi Bapak tidak ekspor sendiri, ngesup ya istilahnya. Sebenarnya Bapak sudah punya modal yang sangat berharga, Pak. Berharga adalah kemampuan atau Bapak sudah punya produk yang secara kualitas itu sudah teruji karena Bapak sudah ngesup dan ke eksportir. Nah, sekarang pertanyaan caranya, Pak. Siapkan saja, Pak. Sekarang kan gampang, Pak. Pak Indra nanti dibantu untuk masalah yang pemasaran lewat lewat sosial media, Pak ya. Saya lakukan lewat pameran dulu. Pak Budi, siapkan dulu Bapak foto-foto Bapak. Biasanya pembuat itu Pak Indra, pembuat atau pengrajin, dia nggak mau bikin foto-foto, Pak, atau koleksi produknya. Jadi Pak Budi koleksi dulu yang banyak, di foto yang bagus, Pak. Di foto yang bagus, ya, kasih ukuran, kasih spek itu. Nah, nanti Bapak kumpulkan dulu. Kami kumpul dulu. Nah, kalau sekarang ini sudah lebih enak, bikin website sendiri harus punya mudah. Terus yang kedua, kalau kita sudah punya referensi katalog itu, pokoknya siapkan katalog dulu, Pak. Katalog nanti dibantu Pak Indra, katalog sama company profile. Ini penting, Pak. Jadi Pak Indra nanti punya triknya bagaimana bikin company profile yang bisa dilihat orang, bisa lihat di buyer. Karena itu kuncinya itu, Pak. Nanti katalog dulu sama company profile. Yang ketiga, kalau kita sudah siap, itu Pak, baru kita bisa ikut pameran. Ikut pameran. Pak Indra, saya informasikan bahwa marketing di furniture memang agak beda, Pak, dengan produk-produk lain, makanan sebagainya. Kalau furniture ini masih buyer itu masih menganggap offline, pameran offline itu yang masih yang terbaik, Pak. Terbaik. Tadi Bapak Budi itu lakukan pameran, Pak. Jangan hanya sekali dua kali, Pak. Pak Indra, saya itu dapat pelajaran, Pak, waktu saya ikut pelajaran di apa namanya, Pak, pusat pelatihan ekspor daerah itu apa namanya? P3ID. Ya, Pak Budi, saya ada tips yang dikasihkan oleh guru saya. Pameran itu pertama itu kita ikut, ya, pertama ikut untuk wawasan kita. Oh, bagaimana sih pembeli kita, bagaimana pesaing kita. Yang kedua, pembeli itu, ini kalau dari pembeli ya, itu biasanya melihat Pak Indra. Pertama awal, oh ada Pak Indra ya ini ya. Saya baru lihat ini Pak Indra sekarang ini. Produknya lumayan sih. Tapi pembeli nggak akan datang untuk menanya, Pak. Tahun kedua harus ikut, Pak. Loh, ini orang kemarin. Produknya stabil ya, bagus ya. Wah, cobalah saya tanya. Saya tanya, oh iya ini bagus, harganya berapa? Pembeli itu tidak akan melakukan transaksi di pameran kedua. Biasanya ketiga, Pak. Nah, tahun berikutnya ketiga, dia datang lagi melihat, tuh, anak ini serius ya. Orang ini serius ya. Dia mau bikin produk yang punya nilai, yang punya kualitas seperti ini. Berarti serius. Jadi pembeli itu, Pak, customer, buyer, itu melihat keseriusan, Pak.
Nanti ketiga itu, alhamdulillah Pak, saya memang di tahun pertama nggak dapat, tahun kedua nggak dapat, tahun ketiga keempat baru dapat. Karena pembeli pada dasarnya yang datang ya itu saja Pak Indra. Tapi mereka akan menilai. Dan itu tidak dilakukan oleh satu dua pembeli. Hampir semua buyer yang datang di pameran akan menilai seperti itu Pak. Nah, oleh karena itu Pak Budi, ikuti saja program-program pameran yang offline ya. Ini yang offline dulu ya. Yang offline bagaimana kita ini dikenal. Terus dipercaya. Dan ketiga pasti nanti ada dealnya, ada buyer. Dan informasinya Pak Budi atau yang tanya tadi itu tidak harus kita berprasangka kalau ada pameran kita dealnya di pameran. Ini penting. Jangan sampai kita ini down begitu pulang dari pameran, wah nggak dapat buyer itu. Nah, yang penting nanti Pak Indra kasih tip ini, follow up setelah pameran itu bagaimana. Ini penting. Itu Pak Budi tadi tipnya itu, nanti ikut aja pameran. Oke. Kalau kita nggak pameran ya nggak dikenal. Tapi awal tadi saya bilang, siapkan dulu katalog kita Pak. Ya, profil company kita siapkan, kita perkuat, bikin yang bagus. Nah, nanti pasti diajari oleh Pak Indra. Ada timnya Pak Indra ya. Itu Ya, Pak. oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tadi yang saya sampaikan, Pak Hashim ini awal-awal bisnis kan tahun 2000, di mana dunia internet kan masih baru mulai angkat-angkatnya, sehingga beliau ini kalau kalau apa menjual itu melakukan dengan pameran, dan sampai saat ini pameran yang langsung trade show ini untuk furniture memang masih diminati. Nah, beliau ini sering on the way ke luar negeri. Jadi pameran ke luar negeri ditelaten itu investasi. Telaten akhirnya bayar benar-benar trust ya kepada beliau, sehingga sampai satu kali, dua kali, tiga kali ketemu baru bayar mulai percaya. Ini adalah bentuk satu kesungguh-sungguhan Pak Hashim di dalam menjalankan bisnisnya itu. Oke ya. Eh, saya sekarang yang resen Mas Muhdahlan, silakan yang resen dulu. Baik, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dahlan Pak dari Jayapura. Wow. Ya, kebetulan 3 tahun yang lalu Pak, saya berdagang kayu. Kebetulan di Jayapura banyak kayu. Entah itu kayu cendana, kayu apa namanya, besi atau kayu merbau. Itu potensial sangat banyak sekali Pak. Cuma mungkin kendalanya di sini, untuk dibuat furnitur itu masih langka. Artinya orang untuk mengelola itu menjadi barang yang bernilai itu masih sedikit Pak. Hanya dijadikan sebagai bahan bangunan saja. Selainnya itu tidak ada. Atau mungkin kalau kayu cendana dipakai hanya untuk membuat daun pintu atau jendela saja, lainnya itu tidak ada. Atau paling banternya ya lemari lah, lemari pakaian. Nah, kira-kira bagaimana ya supaya ke depannya saya bisa mendapatkan orang yang mau kerjasama dengan saya untuk bagaimana mengelola teman-teman harus bisa menghargai, harus bisa ada furnitur Pak. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih banyak Pak. Oke, Mas Muhdahlan ini apa namanya sekarang sudah produsen furniture juga. Belum ini Pak. Cuma dulu sempat menjual kayu lokal saja selama 10 tahun. Saya ambil dari hutan, kemudian saya olah, kemudian saya jual di Jayapura, tidak dibawa keluar. Tapi untuk furniture belum ada. Belum ada ya. Oke. Jadi mau kerjasama, dalam arti kerjasama ini biasanya apple to apple ini. Ya. Jadi mungkin persiapan Pak Mas Dahlan ini harus disiapkan sedemikian rupa sehingga
kalau perlu kerjasama nanti baru bisa ya. Tapi kita sampaikan dulu biar Pak Hasyim yang menjawab yang ini pakarnya ya. Oke Pak Hasyim silakan. Ya, makasih Pak Dahlan. Selamat malam. Pak Dahlan, kebetulan saya ini sebagai praktisi, saya juga ngajar beberapa guru yang dari SMK, Pak. Guru Ya. SMK, dan beberapa bulan yang lalu, setengah tahun yang lalu kurang lebih, saya juga kedatangan teman-teman dari Papua, Pak, untuk belajar furniture juga, belajar finishing. Sama, benar Pak, kendalanya itu bagaimana bisa mengelola sumber sumber alam kayu khususnya itu untuk bisa menjadi lebih bernilai, gitu kan. Nah, tidak hanya buat kuset, tidak hanya buat pintu saja atau buat bangunan saja. Tadi disebutkan ada kayu cendana dan sebagainya, Pak. Nah, Ya betul kalau Pak. kayu cendana dan sebagainya atau kayu hitam itu memang ada beberapa regulasi yang untuk melindungi kayu-kayu kita yang harus dilindungi, Pak. Karena satu, nilainya tinggi, yang kedua memang agak-agak punah. Jadi untuk ekspor, Pak, sebenarnya itu tidak perlu kita kayu yang seperti itu. Kayu-kayu yang bisa lebih murah, maksud saya, dan lebih dipakai, bisa usul itu bisa kepakai, Pak. Jadi saran saya untuk furniture jangan pakai kayu cendana, saya Pak Itra ya, untuk Ya, kayu betul. hitam. Masuk lartas. Ya, Masuk Ya, lartas ini ya. kayu-kayu hitam itu jangan, saya harapkan jangan. Yang biasa saja ya Pak. Itu dipakai hal yang lain aja. Sebenarnya Ya, Pak, oke. industri kayu itu tidak melulu untuk di furniture, Pak. Itu sekarang ada yang lagi ramai ini adalah woodworking, itu untuk lantai, untuk bangunan. Itu bisa, Pak. Untuk ekspor juga bisa. Jadi tidak harus kayu itu harus berbentuk furniture, tetapi untuk bangunan. Dan pengalaman teman-teman untuk industri yang bangunan atau flooring dan sebagainya itu malah permintaannya tidak terhenti di saat-saat kritis seperti ini juga. Jadi mereka lebih tahan. Nah, cuma memang kalau industri kayu untuk lantai, untuk bangunan dan sebagainya, investasinya sangat tinggi, Pak. Ya kan, mesinnya juga mahal, Betul. terus bahan bakunya juga banyak. Jadi Betul. saya sarankan untuk yang pemula seperti dengan teman Jogja tadi itu ngesep aja dulu, Pak. Oh Karena ya. kalau kayu ya, karena kalau kayu ekspor biaya sangat tinggi dan itu resikonya juga tinggi. Sekali lagi saya katakan resikonya juga tinggi, tapi keuntungannya juga besar. Ini nanti Pak Indra jelaskan itu. Betul. Oke, oke. Terima Itu aja kasih. saran saya Pak Indra. Jadi kalau yang di daerah memang kesulitan Pak untuk SDM-nya Pak Indra. Ya, oke. Bagaimana bikin itu nggak gampang memang. Nggak gampang. Nah, kerjasamanya tadi itu. Sementara ini ya untuk industri yang manufaktur aja, untuk lantai, flooring dan sebagainya, Pak. Untuk furniture memang masih berat. Oke, oke. Terima kasih Pak Hasyim. Jadi Mas Dahlan, jadi untuk kayu tadi saya saran Pak Hasyim cari kayu-kayu yang umum aja karena cendana masuk lartas ya sulit ada regulasi yang tersendiri. Bahkan yang sekarang ini untuk seperti kayu gaharu itu kan banyak juga ya di Indonesia itu juga masuk lartas. Jadi seperti itu. Dan kemudian multi kayu itu sebagai raw material bisa difungsikan tidak hanya untuk furniture ya. Jadi banyak sekali. Nah, yang disarankan tadi coba Anda mulai belajar mendesain yang baru dan latihan disubkan ya. Sehingga ketika ilmunya sudah dapat semua baru bisa itu tadi ekspor sendiri seperti yang tadi diceritakan Pak Hasyim ya. Oke, untuk selanjutnya dari Cindy Aulia silakan sampaikan nama dan status mungkin dari mahasiswa universitas mana atau pebisnis. Silakan Mbak Cindy. Oke, kita lewati.
Mbak Dwi Arsyanti. Nah, ini juga pebisnis Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hindra, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Pak Hasim, kita sebenarnya pernah ketemu Pak, agak lama. Saya ke tempatnya Ya. Pak Hasim agak lama sih memang, karena saya berasal dari karyawan freight forwarding sebenarnya Pak. Dan kebetulan saya muridnya Pak Hindra generasi pertama ya Pak Hin. Pak, Bu Dwi di mana? Ya. Bu Dwi di mana? Saya posisi Sidoarjo Pak. Oh, Motivasinya memang saya salah satunya master saya ini Pak Hindra ini banyak memotivasi kita yang awalnya karyawan biasa, memberikan semangat supaya kita menjadi entrepreneur ekspor. Alhamdulillah kami sudah punya usaha furniture home decor Pak. Awalnya anyaman, kemudian sekarang awalnya trader, sekarang sudah merambah ke masuk ke produsen. Kami untuk yang anyaman produksinya di Jogja, untuk yang jatinya kami produksi sendiri di Kedunggalar, Ngawi, Pak Hindra. Dan SIM ya, Aida Mebel kalau nggak salah nggih Pak? Ya, betul Bu. Ya, Betul, kartu betul. namanya masih saya simpan. Pak, Terima kasih. yang ingin saya tanyakan, pertama, kami kan sudah mulai banyak mengikuti pameran di luar negeri dan dalam negeri juga. Kebetulan kami sering menghadapi menerima inquiry dari calon buyer, itu sertifikasinya FSC, jadi bukan ilegal. Bagaimana cara menyikapi inquiry yang seperti ini? Karena FSC untuk saat ini Pak menjadi kendala juga untuk UMKM perkayuan ya Pak ya, untuk ekspor. Kemudian untuk pertanyaan kedua untuk 2024 menurut Pak Hasim peluang pasar home decor sama furniture itu seperti apa? Karena kan sekarang lagi viral trending topik Red Sea ya, pengaruh Red Sea setelah COVID lah, Ukraina, sekarang Red Sea, belum lagi nanti Panama Canal Congestion, kemudian lagi Imlek kan akhirnya pengaruh di di routing kapal sama ocean freight, sehingga itu sedikit banyak akan berpengaruh pada transaksi, di mana banyak sekali keluhan dari senior-senior saya yang di bidang serupa, itu banyak buyer yang mempending pengiriman karena tiba-tiba ada GRI ya Pak, GRI atau PSS, General Rate Increase, karena terkait dengan reaksi tersebut. Hanya 2 pertanyaan itu, mohon berkenan untuk dijawab. Terima kasih waktunya Pak Hindra dengan Pak Hasim. Assalamualaikum. Terima kasih sebelum Pak Hasim menjawab, ini saya sedikit. Bu Dwi ini adalah angkatan pertama How to be Export Trader. Dari pegawai, belajar, semangat, ikut terus ya, sebelum COVID ini Bu ya. Jadi trader produksi, ini jalan terus ini ya. Dan tadi disampaikan isu terkini itu terkait dengan Red Sea ya. Mungkin ada teman yang belum paham, tapi sudah saya masukkan di YouTube saya. Itu militan dari Houthi ya, Yaman itu kalau ada kapal masuk di Laut Merah itu ditembaki sehingga banyak kapal itu muter. Ini yang menjadikan pembanggaan di freight cost-nya. Nah ini banyak forwarder yang masih hold itu, jadi ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, untuk yang lainnya tadi Pak Hasim pertanyaannya tentang FSC ya, ini banyak yang dikeluhkan juga. Terus kemudian bagaimana peluang furniture dan home decor di tahun 2004 sesuai pengamatan Pak Hasim setiap pergantian tahun baru ini ya. Silakan Pak Hasim. Ya, sebenarnya bukan setiap pergantian tahun baru Pak, setiap 5 tahun Pak. 5 tahun ya. Ya, setiap pergantian pilpres itu pasti ada gejolak itu. Nah, itu cuma mana? Ya, pertanyaan FSC. FSC ini memang sebenarnya pemerintah itu kan sudah mengoptimalkan dengan fee legal itu.
dengan apa ilegal ya. Sebenarnya dari sejarahnya itu memang bagaimana pemerintah ini memudahkan eksportir dari Indonesia agar produknya bisa diterima di Uni Eropa. Karena di Uni Eropa sudah ada FSC. Nah, sebenarnya itu mau di apple to apple kan, Mbak Bu Dwi. Di apple to apple kan. Jadi kalau sudah ilegal, ya itu nggak perlu FSC sebenarnya waktu itu. Awal-awal dibentuknya ilegal atau sertifikasi SLK itu adalah itu Pak sebenarnya terobosannya pemerintah Indonesia bagus sekali. Tidak perlu pengawas dari luar dari Eropa datang ke Indonesia, tapi cukuplah kita akan bikin suatu legalitas yang itu sama. Kayaknya ini salah satu, maaf saya sebutkan ya, salah satu kegagalan diplomasi kita sehingga FSC kayaknya ini Pak, saya tidak tahu persis, kayaknya ini tidak menerima FCLK untuk menjadikan partnernya FSC. Kendalanya pasti banyak kendalanya. Seperti yang saya utarakan tadi Pak, tidak ada kendala sebenarnya. Asalkan kita ngikuti prosedur saja. Tata kelola perhutani kita, hutan kita sudah sangat bagus Pak. Dengan SLK sebenarnya sudah sangat bagus. Jadi kalau kita beli kayu lah, istilahnya kan kita dirunut beli kayu yang ber-FSC itu sekarang gampang Pak di Indonesia itu Pak. Nah, cuma masalahnya itu banyak yang kita nakal sendiri, akhirnya kan tercemar sendiri Pak. Jadi sebenarnya itu aja sebenarnya. Kalau kita ngikuti aturan itu nggak ada masalah. Banyak teman-teman saya juga melakukan itu. Ada hubungannya dengan kos, pastilah kos. Itu pasti ada kosnya Pak ya. Nggak ada yang gratis kan. Nggak ada makan siang gratis Pak ya. Tapi sebentar lagi ada makan siang gratis ya Pak. Iya. Ya, intinya seperti itu. Jadi ikuti saja Bu Dwi. Aturannya ikuti saja. Itu gampang. Kalau Ibu sudah jadi trader atau jadi eksportir, itu kan awalnya kelihatan susah. Kalau sudah nyemplung kan gampang Pak Indra ya. Ya kan gitu. Sama jalan ya. Kita gitu. Iya, Pak. Seolah-olah susah karena kita nggak pernah bertanya, kita nggak punya sharing. Coba Iya. diikuti aja gampang. Seperti saya katakan tadi itu. SRK juga susah kalau kita berangan-angan. Tapi kalau mengikuti prosedurnya pasti ada kemudahan di situ. Nah, cuma memang ada biayanya karena penilikannya sebagainya itu harus dari pihak FSC agak mahal. Ya. Nah, memang kendalanya Pak Indra untuk usaha kecilnya ini yang problem Pak. FSC ini kan Eropa, Amerika, tapi untuk yang Asia tidak diperlukan. Nah, tapi sebagai pengusaha nggak ada lah Pak yang susah, nggak ada yang susah FSC. Kalau kita sudah dapat FSC sertifikat itu kan kita bisa banyak ini negaranya semakin banyak. Ada kesusah untuk duit. Terus yang kedua pertanyaan apa tadi Pak? Peluang tahun 2004 Pak. Tahun 2004. Peluangnya ini pas waktunya ya, pemilihan. Kalau tahun awal akhir 22 itu banyak pengamat mengatakan tahun 2023 itu awan gelap. Gitu Pak ya, saya ingat lagi. Tahun 23 itu awan gelap. Dan itu memang tahun 23 itu bagi IDMable sangat berpengaruh Pak. Bukan saya IDMable, kebetulan Bu Dwi, kalau kita ikuti Indo atau HIM itu kemarin kita diskusi juga. Saya katakan, Pak Asim, ditanya saya teman-teman di asosiasi, Pak Asim, operasional tinggal berapa Pak Asim? Ya tinggal 40 Pak. Wah, masih bagus Pak Asim. Beruntung Pak Asim, 40% itu masih bagus Pak Indra.
banyak teman-teman furniture itu sudah tinggal 20%, 30%, Pak. Wah, Tahun 2023 ngos kemarin. ngos-ngosan ya. Ya, jadi wah sangat bukan ngos-ngosan, sudah hampir KO, Pak, gitu. Ya, ada juga yang KO juga banyak, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu banyak juga. Nah, tapi sekali lagi di usaha itu nggak ada semuanya itu mati semuanya. Pasti kalau ada yang mau mati, yang hidup lancar masih ada, Pak. Itu hukum alamnya kan gitu, hukum ekonominya seperti itu. Ya, jadi Bu Dwi, untuk 2024 ini, ya, untuk 2024 ini saya kalau melihat ini bagus. Ini awal tahun ini sudah progres bagus. Jadi tahun 2024 saya haraplah kita bukan ahli keamanan dunia, Pak Indra ya. Saya harap masih bagus. Nah, dan Bu Dwi saya sarankan ini Bu, penetrasi ke lokalnya diperkuat tuh. Ya, Pak. Baik. Ya, penetrasinya diperkuat saja. Jangan kita berharap di ekspornya. Terus terang Aida Mebel itu selama dari krisis itu karena tahun 2005-2006 sudah saya switch ke lokal. Ya. Sehingga teman-teman tahun 2003 kemarin nanyakan, sebelum 2022 ya, Pak Hasim kok akses ya, karena saya masih lokal. Kok lokal bagus, bagus Pak. Jadi di switch aja sebagian untuk lokal, untuk yang ekspornya dikhususkan ke negara-negara yang aman dulu aja, Bu. Betul. Ya, negara yang aman-aman dulu aja. Karena kalau kemarin itu 2023 itu awan gelap, ini bisa awan gelap sekali Pak Indra. Bisa awan gelap sekali 2024 ini. Tapi biasa kan gini, orang Tetap yang sudah semangat. orang yang sudah berpengalaman kena storm, ya, kena badai, itu kan dia lebih tahan, Pak. Nah, Iya, mudah-mudahan Bu Dwi ini salah satu dari ada badai di depan, ada badai di depan, tapi sudah bisa melewati badai itu, Pak. Saya harap itu Bu Dwi. Ya, izin menambahkan sedikit Pak Hindra, Pak Haji. Karena kan basic saya sebenarnya sudah ekspor itu coverage areanya selama ini Amerika, Netherlands, ke Chile, baru 3 negara itu Pak. Sehubungan kemarin memang ada di sounding dari salah satu mentor Pak Reza, dapat insight dari Pak Reza juga, kemudian dari beberapa senior di HIMKI dan pusat bahwa prediksi IMF untuk 2024 di bawah 24 ini memang pertama separuh sesuai anunya Pak Hasim tadi, separuh dikonsentrasikan di lokal, separuhnya kemudian shooting target untuk NTE-nya negara-negara yang masih relatif aman. Ya. Artinya kalau bisa menghindari Eropa, kemudian negara-negara yang Asia pun itu jangan sampai melewati UAE ya Pak ya. Arab sekitarnya itu maksudnya begitu Pak. Jadi karena kami baru terima kemarin, alhamdulillah dapat insight diperkuat oleh Pak Hasim barusan sama Pak Indra. Jadi kami memang akan merubah market plan strategi untuk 2024 karena informasinya 2025 nanti insya Allah perekonomian akan mulai membaik seperti itu. Ya kita tetap Pak Indra. Semangat. Oke, terima kasih ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ya tadi sudah disampaikan Bu Dwi dan Pak Hasim. Jadi dimanapun perusahaan besar pun ya, selevel konglomerasi yang pernah saya join itu, kalau Eropa itu di mana-mana memang sulit ya, lebih mending Amerika. Satu itu. Jadi kami pun juga akan banyak menghindari negara-negara itu. Baru kita nyisir ke Eropa Timur ya. Kalau Eropa Barat itu ketat, kita nyisir yang lain. Itu ada strateginya yang itu insya Allah kita jalankan pelatihan-pelatihan itu. Yang kedua terkait dengan apa namanya 2003 itu awan gelap ini sama, kita juga sama ini. Kopi sulit, periket sulit ya, sama semuanya. Jadi di dalam apa yang kita sampaikan itu tetap
raih 2 pasar sekaligus, lokal dan apa namanya di internasional ya. Jadi nanti teman-teman kalau produknya memang bisa diraih pasar 2 sekaligus itu bagus ya. Jadi kita bisa switch. Jadi tetap eksis seperti yang Pak Hasim sampaikan tadi. Oke, sebelum ini saya akan bacakan dulu Pak pertanyaan-pertanyaan. Jadi mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan dari room chat Pak ya, Pak Hasim ya. Jadi Ya. ini ada dari Mas Dimas ya. Furniturnya apa saja Pak yang pakai SVLK atau FSC? Ya, itu ya. Jawab Pak ya. Semua Masuk. furniture ya Pak ya ini. Iya, Oke. langsung aja. Ya, untuk pertanyaan tadi, sebenarnya kalau SVLK itu adalah kan legalitas yang mandatorinya itu dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia. Jadi semua barang yang hasil dari kehutanan, khususnya kayu ya, sekarang ini masih di kayu, itu ketika keluar dari kepabeanan, itu harus memiliki fee legal atau SVLK tadi. Itu mandatory. Jadi kemanapun itu, ke Asia, ke Eropa, ke Amerika, itu harus punya SVLK. sertifikat legalitas kayu atau sekarang diganti. Atau kalau di dunia kita praktisi itu fee legalnya, suratnya itu namanya Sertifikatnya ya Pak ya. ya fee legalnya. Di setiap kita ada pengiriman atau PIB gitu harus dicantumkan fee legalnya. Setiap kali kita ekspor. Untuk FSC itu adalah mandatorinya Eropa atau Amerika. Ya. Jadi itu di luar daripada mandatorinya pemerintah Republik Indonesia. Kemana FSC itu berlaku ya itu khususnya di Uni Eropa atau Amerika, sedangkan negara-negara yang di luar itu tidak dipersyaratkan untuk FSC. Jadi ini informasi saja, jadi jangan sampai kita tidak tahu informasinya. Oh, ini sudah SVLK cukup. Enggak, jadi seperti yang saya jelaskan, dulu memang maunya seperti itu. Jadi tidak perlu Eropa itu datang ke sini, cukup SVLK saja. Tapi kayaknya ini salah satu saya sebut ada kegagalan komunikasi saja. Mudah-mudahan ke depan SVLK ini bisa diperbaiki Pak. Sejajar. Ya, Sejajar. Ya. sejajar. Oh, sejajar. Ya. Oke, saya harap sama Pak. Jadi ini mungkin nanti perjanjian perdagangannya, komunikasi atau negosiasi terkait dengan perjanjian perdagangan ini, bagaimana supaya SVLK kita itu sama. Artinya kalau sudah punya SVLK nggak perlu SC lagi kan gitu kan. Betul. Nah, oke sedikit tambahan Pak Hasim ya. Jadi SVLK ini ternyata itu tidak hanya untuk yang barang-barang gede Pak Hasim. Ternyata itu yang waktu kita bantu, pernah dibantu juga sama Pak Hasim, itu ternyata ya limbah-limbah kayu yang home decoration ya, telenan, kemudian apa dulu pernah dibantu, terpaksa waktu itu apa pakai minta bantuan Pak Hasim ya. Itu UKM kita yang dari mana itu dari Bojonegoro ya. Ya. Kita nggak berpikir oh ini limbah kayu, telenan, sendok yang dari kayu ternyata menggunakan SVLK juga. Waktu itu Ya. dibantu oleh Pak Hasim. Oke, saya lanjut lagi Pak Hasim. Ada yang bertanya nih, syarat apa saja Pak kalau ekspor barang? Maaf banyak tanya. Nah, ini syaratnya ini saya jawab aja Pak Hasim. Jadi syaratnya ini agak agak banyak ya, agak panjang. Jadi nanti kalau ada ingin tahu syarat-syarat ekspor itu sebetulnya banyak. Tinggal produknya apa. Kemudian tentunya ada namanya legalitas perusahaan Anda. Ya, nanti itu. Tadi ini panjang kalau syaratnya ini ya. Nanti bisa tanya langsung ke saya aja ya. Kalau terkait dengan persyaratannya dan sebagainya. Kemudian dari yang sama, Pak saya mau tanya kalau ekspor barang itu harus lewat agent. Ini ada yang jawab lagi nih, tidak bisa individu juga, ada yang dijawab teman-teman. Jadi ada yang agent, ada yang langsung juga ada ya. Saya pilih lagi Pak, ini yang bertanya.
Gimana Pak? Maaf Pak. Oh, enggak, ini saya pilih dulu Oh, Pak, iya. saya pilih Pak. Ini saya pilih dulu. Ini ada sedikit yang mau nanyakan lagi ya. Ini. Pak, saya mau tanya dalam ekspor barang ada yang namanya jalur merah, kuning, hijau. Artinya apa ya Pak? Ini kepabeanan Pak. Ya, Ya, kepabeanan. Ini untuk yang begini ya Mas Ricardos ya bukan apa-apa. Nanti coba Anda step by step ikuti YouTube kami, Hindrasyu Channel. Itu step by step. Anda akan mengetahui dan konsultasi dengan saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Karena ini Anda sangat antusias sekali. Mungkin waktu yang tidak bisa cukup ya. Karena Pak kalau Indra, menjawab seperti begini. Pak Indra. Boleh Pak Asim? Ya, boleh Ya, Pak Asim dijawab sedikit saya, ya. saya Boleh. tidak menjawab. Saya hanya punya pengalaman Pak Indra untuk jalur merah. Ya, Jadi gini, jalur merah ya, oke. ya Mas bertanya tadi, eh, saya tahunya jalur merah dari pengalaman Pak Indra. Pada waktu itu saya ada bayar dari Spanyol Pak. Dia kirim sampel Pak. Kirim sampelnya itu 1 kontainer Pak Indra. Dia kirim kontainer satu kontainer. Ya dipikir sama buyer saya, udahlah tak kirim ke kamu aja Sim. Nanti kamu ambil nggak apa-apa, kamu buat sampel nggak apa-apa. Kan gitu Pak. Saya jawab, oke, nggak masalah, kirim saja. Gitu. Senang-senang aja kan Pak. Tidak perlu bikin sampel susah-susah kan barangnya. Nah, setelah sampai di pelabuhan Pak, saya berkomunikasi dengan pihak kepabeanan. Yang intinya bahwa ada barang yang lewat jalur merah tadi. Nah, ternyata saya tahu jalur merah itu apa. Bukan karpetnya yang merah kan Pak. Bukan karpet. Tapi jalur merah itu adalah, maaf Pak Indra, bisa dibantu Ya, nanti. Adalah jalur di mana kalau ada barang import ya, barang masuk dari luar negeri ke Indonesia, itu ada peraturan, salah satunya Pak ya, untuk melindungi komoditas atau produk yang ada di Indonesia. Karena mebel ini ada produk unggulan, kayu kan, unggulan Indonesia, diproteklah sama pemerintah Indonesia. Dinamakan ikut jalur merah. Jadi kalau masuk ke Indonesia, teksnya lebih tinggi daripada zona yang lain, kuning atau hijau. Yang kedua, kalau karena sampel tadi Pak, saya baru tahu ada uang jaminannya kan Pak. Nah, buyer saya nggak mau tahu Pak, karena kan tidak tahu bahwa di Indonesia ini mebel itu jalur merah. Saya dimintai jaminan Pak, nilainya juga nggak sedikit Pak. Kalau nggak salah itu 4 atau 3 kali dari nilai invoice-nya itu Pak. Dengan perjanjian juga bahwa barang ini akan dikembalikan lagi kalau sebagai sampel ya. Akan gimana ada pesannya, kalau kamu bayar sekian, kalau kamu kembalikan berupa jaminan. Nah, jaminannya itu kalau nggak salah 2 atau 3 kali daripada nilai invoice-nya Pak. Tapi nanti setelah kita kirim kembali, uang jaminan itu kembali lagi ke kita Pak. Ya namanya saya kecil Pak Indra, ya nilai segitu tinggi. Apakah saya nanti jadi maaf Bapak ya, apakah ini hanya permainan pihak tertentu? Namanya Caya Bacot. Nah, akhirnya kita di penjelasan, termasuk saya tanya ke Pak Reza juga, oh itu memang benar Pak, jadi memang harus ada jaminan. Nah ini pengalaman ini kan berharga Pak. Jadi saya tahunya jalur merah itu karena saya pernah dideklar untuk jalur merah. Itu pengalaman Pak, mungkin bisa membantu teman-teman. Iya, iya, iya. Oke, jadi itu teman Mas Ricardos ya, jalur hijau, jalur merah itu ada. Tetapi kalau untuk ekspor itu mayoritas jalur hijau, ya. Kalau ada yang diperiksa ya jalur merah itu masuk pemeriksaan itu memang ada indikasi satu, ya mungkin ada nota intelijen. Itu kalau ekspor ya.
terus kemudian barangnya itu ada pihak luarnya itu juga diperiksa. Ya kemarin sempat viral itu yang UKM yang ekspor apa ya kemarin saya lupa itu sampai ditagih 118 juta kan, dan sudah saya buat YouTube-nya juga ya. Nah, itu tapi untuk ekspor jarang. Tapi kalau untuk impor itu memang kebanyakan jalur merah karena itu tadi salah satunya untuk melindungi barang-barang kita yang supaya tidak terjadi over di sini sehingga ada perlindungan sehingga perlu ada ketegasan. Nah, kalau ada jalur merah tadi itu makanya impor ini sebetulnya sulit-sulit gampang, sulit-sulit gampang. Oke, kemudian selanjutnya dari Mas Dava Fauzi yang resign ini, silakan. Oke, selamat malam. Perkenalkan saya Dava Fauzi. Saya berasal dari Bekasi, mahasiswa hukum. Oke, Oke, silakan. saya ingin bertanya tentang bisnis ekspor, Pak. Jadi bagaimana perusahaan dapat mempersiapkan diri dan memperluas jaringan untuk menghadapi persaingan ketat di pasar global dalam hal ekspor? Terima kasih. Oke, Pak, pertanyaan singkat, bagaimana persiapan untuk masuk dunia bisnis ekspor ini dari mahasiswa? Ya, apa langkah awal? Mungkin ini short ya. Kalau nanti detailnya boleh nih ikut pelatihan di International Consulting ini ya, agar lebih detail nanti ya. Silakan Pak Asid. Ya, untuk teknik saya pikir Pak Indra ya. Saya setuju sekali karena nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, harus dengan beberapa beberapa keterangan yang itu sifatnya teknis ya. Tapi intinya gini, saya bantu saja. Pak Indra, saya selalu bilang bahwa ekspor itu sama saja dengan jual biasa atau perdagangan biasa. Cuma bedanya kan lewatnya ke luar negeri atau keluar dari pulau kita. Untuk teknisnya, sekali lagi untuk furniture Pak Indra, sebenarnya sama saja. Bedanya hanya kita, Pak Indra nanti jelaskan, persyaratan-persyaratan itu legalitas dan sebagainya itu pasti. Nah, tapi Pak Indra, mungkin yang ditanyakan gini, saya mau ekspor tapi belum punya izin dan sebagainya, itu bagaimana, Mas? Nah, istilahnya bahasanya pakai bendera. Nah, ini mungkin untuk mahasiswa kan tidak tahu Pak Indra. Anternim atau pakai bendera, kalau bahasa orang, saya pakai bendera Pak Asim, bendera apa kan gitu. Nah, itu mungkin dari teman-teman itu masih awam Pak untuk itu. Ya, okay. Jadi intinya biasa saja, ekspor biasa saja, sama saja. Saya kirim ke Surabaya sama ke mana Singapura sama saja. Cuma memang ini pengalaman Pak Indra, ini diinformasikan untuk mahasiswa juga. Jadi pengalamannya begini, biasanya di biaya ya, biaya. Saya kirim ke Singapura itu waktu itu masih murah sekali, Pak. Masih murah sekali, sekitar 2-3 juta, Pak. Jika saya kirim ke Kalimantan, ke Samarinda itu di atas 5 juta, Pak. Bahkan yang lebih sulit lagi itu bisa 10 juta. Sedangkan ke Singapura aja sekarang sekitar $250, Pak ya. Kita $250 aja. Ya kalau sekitar 3 juta saja. Nah, ini kenapa? Nah, mungkin Pak Indra bisa jelaskan. Ini penting Pak Indra karena pikiran kita atau pikiran teman-teman yang belum ekspor itu saya mau ke Singapura. Wah, mahal. Ongkosnya mahal gitu Pak. Sedangkan ke Singapura jauh lebih murah sebenarnya. Jadi Pak Indra yang lebih tahu ini. Bagaimana kenapa bisa murah. Itu aja yang bisa sampaikan Pak. Jadi intinya sama saja saya ekspor kemana, ke Maluku sama ke Dili gitu ya. Sekarang Dili itu apa ya? Sekarang itu dulu Timur sekarang Timor Leste. sama saja ya. Cuma bedanya ada sedikit persyaratan yang tadi dikerjakan atau harus mengikuti mekanisme yang ada. Saya tidak mau jelaskan ini maknanya Pak Indra ini.
Ya, ini juga panjang, Pak. Tapi intinya begini, teman-teman ya. Jadi kami mempunyai, saya teman-teman mahasiswa ya, kami mempunyai tagline di dalam belajar ekspor itu adalah ekspor itu mudah, semua punya kesempatan. Jadi kami sudah membuktikan bahwa mahasiswa pun banyak yang jadi eksportir, ya. Bahkan pegawai banyak yang punya double income. Jadi pegawai di luar itu eksportir ya. Nanti bisa mungkin ada nanti di link yang disampaikan oleh staf kami ya. Terus jadi yang intinya sekarang ini untuk status Anda itu ya startnya ya. Jangan mikir tentang bagaimana ngirimnya. Tanya adalah Anda mencari produk, riset dan kenali produk Anda dengan baik dulu. Itu belajarnya di situ. Terus kemudian untuk yang lainnya Anda bisa buka di link YouTube Indra Show Channel. Di situ sudah kita kasih playlist metode pengiriman, cara pembayaran ekspor sudah terlatih di situ. Ada beberapa UKM yang tidak ikut pelatihan kita, tapi rutin melihat YouTube kita, terus konsultasi itu ekspor ya. Jadi seperti UKM kita yang ada di Kalimantan itu sekarang ekspor perdananya yuk kita tuntun sampai walaupun dia bukan murid langsung ya, tapi murid di YouTube ya itu sampai ekspor perdana sekarang ini sudah satu bulan itu sampai 12 kontainer apa broomstick ya broomstick. Jadi yang bagi teman-teman yang ingin belajar ekspor pertama latihan dulu menentukan produk yang terbaik kemudian jangan banyak-banyak satu ya kenali produk Anda produk nulisnya detail itu dan yang lainnya bisa Anda apa namanya kirim ke kirim ke eh, katalog dan sebagainya mulai buat seperti itu ya. Oke, kemudian ini sudah masih banyak pertanyaan Pak ini. Wajib nih 500 ini sampai habis ini plafonnya ini ya. Oke, dari Mbak Cindy itu yang resen terakhir ya. Nanti saya Baik ya, ya. Mbak Cindy silakan ya. Oke Pak, tadi maaf ya, mic saya nggak bisa di-unmute. Oke. Oke, saya perkenalkan dulu, nama saya Cindy Aulia. Saya mahasiswi psikologi dari Universitas Jayabaya Jakarta. Oke, saya izin bertanya. Kan Bapak udah banyak pengalaman nih tentang ekspor impor ya Pak. Bapak pernah nggak sih menemukan kerjasama yang ingin mengajak Bapak tentang ilegal gitu, ekspor impor yang ilegal gitu Pak? Terus gimana caranya Bapak mengatasi kejadian tersebut? Karena kan di negara kita ini kasus ilegal ini merugikan ya Pak, itu Pak. Saya ingin tahu itu. Ilegal apa ini? Ilegal apa ini? Mungkin Mbak Cindy. Kerjasama Ilegal tentang logging ya, atau ilegal apa gitu ya. iya Pak. Jadi kayak kerjasama gitu Pak. Jadi ada yang Hmm. mengajak kerjasama, tapi dengan dana yang lebih mahal gitu, tapi tidak mengikuti syarat-syarat yang ada gitu, Pak. Oke, Pak Sim. Jadi ini ada beberapa fenomena mungkin yang dilihat teman-teman itu ini ada oknum-oknum yang pengalaman ekspor tapi kok kayaknya ini valid atau anu ya syah atau ilegal atau tidak. Nah ini mungkin sedikit trik-trik apa yang perlu disampaikan Bapak ya ke teman-temannya. Khawatir-khawatir mau bisnis, khawatir-khawatir ketipu gitu ya. Nah itu tentang ilegal, jasa yang ilegal ya. Tapi jangan sampai terjadi. Tapi banyak yang ketipu juga Pak seperti itu ya. Silakan Pak Asim. Eh, ya, saya tidak ke arah ke sana, Pak. Jadi saya merespon beberapa teman-teman atau pemula atau pelaku usaha ekspor yang pemula, Pak. Ya. Biasanya gini, Pak. Atau saya sebut aja ya, beberapa yang importir. Kalau kita eksportir ya, kalau kita eksportir mereka importir. Itu memang harus kita harus tahu negara-negara mana yang berisiko untuk melakukan transaksi ekspor. Begitu Pak Indra ya. Nanti Pak Indra jelaskan negara-negara mana. Yang saya tahu begini Pak Indra, saya kemarin ya 6 bulan yang lalu ada teman eksportir muda menanyakan ke saya, konsultasi lah, sharing bareng gitu Pak. Dia menanyakan gini, Pak Asim, saya ada permintaan furniture banyak sekali Pak Asim.
Tapi Pak Hasim bisa nggak bantu? Oke, bantu. Saya dikasih produknya, Pak. Saya diminta quotation harganya berapa. Ternyata mereka itu dapat buyer atau iming-iming lah. Ini saya katakan triknya ya. Hati-hati dengan iming-iming buyer yang mau kerjasama dengan iming-iming puluhan kontainer, bahkan ratusan kontainer dalam setahun. Ini hati-hati. Di dalamnya gini Pak Indra. Dia bilang ini satu bulan bisa puluhan kontainer Pak Hasim. Pak Hasim kalau bisa ngerjakan ini, bagus ini Pak Hasim. Saya hitung Pak. Saya hitung cost-nya dan sebagainya. Itu harganya tidak masuk akal. Dijawab lagi sama dia. Pak nggak bisa Mas. Pak nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak bisa ini, satu bulan bisa 2 kali daripada nilai kontainer ini Pak. Nah ini hati-hati. Hal semacam ini adalah salah satu indikasi ya. Indikasi ini ada indikasi curang lah, bahasa saya itu curang. Hati-hati bagi teman-teman yang pemula, jangan tergoda dengan berapa banyak dia mau order, nanti terjebak dalam jebakan mereka. Saya katakan gini Pak Indra, hati-hati Mas, kalau bikin misalnya gini Pak, meja dari saya katakanlah $80. Di permintaan mereka itu hampir separuhnya $40 atau $50. Saya katakan, Mas, kalau sampai $50, ya, itu kos produksinya aja nggak nututi. Yang kedua, risikonya sampai udah hitung nggak? Enggak, Pak. Tapi ini kan lumayan, Pak. Kalau satu kontainer itu kita bisa dapat nominal 5 juta. Kalau satu bulan 20 kontainer kan lumayan, Pak, ini, Pak. Dapatnya, Pak. Nah, rata-rata teman-teman itu Pak Indra ngitungnya untungnya itu bersihnya itu dibuka dulu. Oh, untungnya 5 juta Pak. Kalau satu bulan 10 kali buat 50 juta. Kalau satu bulan 20 juta dapat 200 juta. Wah, sudah enak kan untungnya 200 juta. Tapi resikonya Pak itu tidak dihitung. Apalagi permainan. Nah, itu mungkin yang dikatakan tadi Mbaknya tadi, Mbak Siti ya. Itu bukan ilegal ya. Itu yang kegiatan ekspor yang berisiko tinggi. Nah, kalau yang ilegal tadi saya tidak menangkap apa, tapi ya intinya yang ilegal-ilegal itu yang misalnya tidak boleh mengangkut kayu yang itu dilarang itu, terus dimasukkan dengan iming-iming nanti ada harga yang lebih tinggi. Tapi itu saya katakan itu hati-hati karena resikonya itu hati-hati. Sekali lagi saya termasuk orang yang tidak mau bermain api lah, intinya begitu. Intinya itu Pak Indra, jadi kita harus hati-hati dengan pemula, jangan tergoda oleh berapa kontainer yang dia janjikan atau pembeli importer janjikan, tapi kita harus ya belajar juga banyak ya dari pengalaman itu, risikonya juga tinggi dan itu ya menurut saya bagi teman-teman yang ada permintaan seperti itu saya harap tetap hati-hati. Itu Pak Indra. Oke, ya terima kasih. Jadi ini ada 2 poin sebetulnya. Satu, ini kan pertanyaan ilegal nih. Jadi kita menangkapnya adalah satu mungkin yang kita terjemahkan ilegal ini apakah ini bentuk scam atau ilegal. Kalau yang scam tadi yang disampaikan oleh Pak Hasim, hati-hati ada calon customer yang menawarkan kontennya tinggi, banyak nilainya juga besar gitu ya. Terus kemudian yang lain ya janji-janji yang terlalu manis. Kemudian memang ada negara-negara yang memang kita perhatikan ya. Kalau ada customer, misalkan kita sebut aja langsung ya, Nigeria, Lagos, Togo, terus Benin, ini cukup hati-hati. Hati-hati, bukan berarti itu dikepiawiyah ya, hati-hati. Ini banyak scam. Jadi dari scam banyak sudah kita sampaikan di YouTube. Bahkan saya pun sendiri di waktu di bank juga berhadapan langsung dengan penipu internasional pakai LC ya seperti itu. Nah, ya itu yang
terkait dengan penipuan. Nah, yang tadi digarisbawahi sama Pak Hasim tentang ilegal. Nah, yang disebut ilegal itu adalah itu tadi memasukkan barang-barang yang unprosedur, misalkan tidak dilaporkan, ya tidak dilaporkan. Jadi masukkan barang, udah gak apa masukkan aja. Ternyata ada pemeriksaan, loh ini pada barang X tidak dilaporkan, itu masuk ilegal. Yang kedua bisa jadi barang itu adalah masuk lartas. Ketika mau dikirim, dicek. Loh ini furniture, mana SPLK-nya? Fee legalnya apa enggak ada? Ini juga kalau itu nanti ada yang lolos, ya itu ya dikatakan ilegal. Kalau ketangkap, ya itu tadi muncul di koran, ya juga menangkap penyeludupan itu ya. Bisa jadi mereka nggak tahu ternyata itu memang harus ada prosedurnya. Yang saya kalau ilegal seperti itu. Jadi tadi ada ilegal sama scam ya. Oke teman-teman, yang ini link data hadir sudah disampaikan oleh apa hostnya, MC-nya. Terus kemudian teman-teman karena waktunya juga sudah merangkak naik, jadi gini kami sarankan ada yang mahasiswa ya, mahasiswa pun banyak di sini itu punya peluang juga jadi eksportir ya. Ada pelajari di channel kita, itu tahap Anda like mau subscribe terserah bebas ya. Kemudian ada konsultasi dengan kami Hindas Consulting. Tapi kalau kamu Anda mau serius juga ikut boleh ikut pelatihan-pelatihan kami dan itu pelatihan kami itu hanya sekali dan itu seumur hidup karena setiap minggu kita mentoring semua. Jadi kami selalu mengikat alumni kita itu agar kita ingin semuanya bisa ekspor. Dan memang kami mengajarkan pertama itu menjadi trader karena itu banyak manfaatnya. Satu termasuk risiko investasi. Yang kita adakan seorang trader adalah kemampuan kita untuk apa namanya menerjemahkan bisnis itu. Seperti yang di dalam YouTube saya dulu ketika mulai ekspor sampai sekarang pun ekspor saya juga trader juga, briket, kopi. Jadi sama kita nggak banyak mengeluarkan duit ya. Jadi itu yang harus ada pahami dan itu mudah sekali ya. Pak Sim, ini karena waktu sudah lebih dari jam 8, kayaknya ini kita juga ada beberapa pertanyaan ya, mungkin yang nggak bisa kita jawab ya, mungkin bisa nanti ditanyakan di IG kita, nanti kita jawab juga. Dan sebelum ditutup, mungkin Pak Asim boleh dikasih closing statement Pak Asim untuk memberikan semangat teman-teman ini yang mungkin mau berbisnis ekspor dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Silakan Pak Pak Asim. Indra. Motivasi aja sebenarnya Pak Indra. Jadi saya itu belajar dari Bapak Renat Kosali itu motivasinya tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Semua Tidak ada yang tidak itu mungkin. mungkin. Jadi kalau kita tidak punya barang, tidak punya produk, bukan berarti tidak bisa ekspor. Mungkin bisa ekspor. Kita yang kecil, yang tidak punya modal, tidak bisa menjadi besar. Itu harus menjadi mungkin. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu pasti ada kemungkinannya. Ya. Jangan, yang kedua, jangan pernah kita mengatakan saya ini pengusaha kecil. Banyak teman-teman, saya termasuk pembina Pak Indra di Pasuruan dan teman-teman itu untuk UKM gitu, kecil menengah. Sebenarnya saya tidak setuju. Jangan pernah sekali-sekali kita ini terus takut dengan kata kecil. Lebih baik kata kecil dibuangkan. Saya ini pengusaha. Saya ini bisa maju, bisa besar. Jangan sampai bilang, saya ini masih kecil Pak, saya ini UKM, saya ini IKM. Ini mindset yang keliru, mudah-mudahan di acara ini, ya, mudah-mudahan di acara ini kita tidak menyebut kita ini IKM. Kita ini pengusaha hebat. Itu aja Pak Indra, mudah-mudahan kita semua jadi pengusaha hebat, jadi orang-orang hebat, dan orang-orang sukses. Terima kasih Pak Halo.
Terima kasih Ya. yang lainnya. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Hasim ya. Jadi closing statement yang luar biasa. Jadi satu ya, kita jangan menyebut pengusaha kecil. Dan itu di dalam sering kami sampaikan, jangan sekali-kali menyampaikan Pak, kami pengusaha kecil, baru mulai, kami mahasiswa, ya, toh, kami modal terbatas juga boleh. Itu kan branding. Kalau kita ngadep kepada customer itu harus apple to apple, ya. Bahkan banyak teman mahasiswa yang ikut pelatihan kami itu, saya kasih juga Anda buat kartu nama, tulis status Anda sebagai direktur, tunjukkan kepada teman-teman. Itu untuk melatih mental ya. Nah, di situ satu itu ya. Jadi Betul. jangan sebut perusahaan kita itu kecil ya. Jadi cukup kami pengusaha ekspor. Itu tadi yang disampaikan Pak Sim. Yang kedua, tidak ada yang semuanya tidak mungkin. Semua mungkin ya. Dan semua mungkin. Artinya selama ada perjuangan gigih, usaha yang istiqomah, mental yang kuat, niat dan aset yang terbesar kita adalah pemberian dari Allah ini, yaitu berupa otak kita, pikiran kita. Jadi saya pernah membaca buku cara mewujudkan impian Anda. Salah satunya adalah memaksimalkan daya pikir kita, ya. Dan untuk bisnis semuanya tidak tergantung dengan namanya modal uang, ya. Tapi daya pikir kita ini adalah aset kita. Oke, teman, terima kasih teman-teman dari Aceh sampai Papua. Ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas kehadirannya semua di sini. Semoga makin lama makin banyak yang join. Ini sudah 500, sudah mulai banyak turun, Pak. Ya. Dan Pak Hasim, terima kasih kami dari HSC atas waktu Pak Hasim memberikan sharing yang luar biasa ini kepada semua teman-teman di sini, dan semoga teman-teman semua di tahun 2024 ini semakin sukses dan tambah sehat. Pak Hasim, semoga eksponya makin jaya ya. Salam untuk teman-teman formaker di Pasuruan, Pak. Semoga kita bisa jumpa darat. Terima kasih Pak Hasim. Saya kembalikan kepada host Terima kita, kasih, Pak Isra. Mbak Galuh. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah pada sesi akhir nih teman-teman. Jadi cukup banyak pembelajaran yang dapat kita petik dari kisah Pak Hasyim ini sebagai pemilik dari perusahaan furniture yang ada di Pasuruan. Ucapkan terima kasih kepada Pak Hasyim karena telah sharing ilmunya kepada teman semua. Kemudian kepada Pak Hindra yang sudah memonitor, yang sudah menjadi moderator pada acara sharing aja kali ini. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Selanjutnya, saya akan menyampaikan untuk teman-teman yang membutuhkan sertifikat bisa mengisi daftar hadir. Jadi di acara sharing aja ini selalu ada e-sertifikat. Jadi pastikan e-sertifikat yang teman-teman mau klaim itu bermanfaat bagi teman-teman ya.